sunyi. Lasem adalah sejarah yang tak pernah usai. Kenangkanlah tentang kota di tepian Jawa Tengah yang menjadi corong candu di masa silam. Kota yang menautkan pusaka pecinan, pesantren, dan batik pesisir. Ini langgam orang-orang Lasem. Bukan soal komunitas Tionghoa, bukan pula soal Jawa atau Muslim. Lasem adalah harmoni dari keduanya. Pada abad 14, banyak masyarakat Tiongkok bermigrasi ke Asia Tenggara. Mereka berasal dari provinsi Guangdong, Fujian, dan Guangxi. Dan Lasem merupakan salah satu tempat persinggahan orang Tionghoa, sebab Lasem menjadi pusat perdagangan maritim kala itu. Warga Tionghoa pun membangun permukiman di Lasem yang kini menjadi pecinan tua Lasem. Sejarah mencatat, sudah ada permukiman warga Tiongkok di Lasem sejak abad ke-15. Warga Tionghoa memilih tempat tinggal yang dianggap strategis seperti dekat pasar atau tempat pendaratan kapal. Di salah satu sudut kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terdapat sebuah daerah yang terkenal dengan julukan Le Petit Chinois atau Tiongkok Kecil. Karena di Lasem ini, menurut catatan sejarah adalah menjadi tempat awal dari pendaratan warga daratan Tiongkok yang datang ke Pulau Jawa. Kehidupan di Lasem dimulai sebelum matahari terbit. Kesunyian desa seolah pecah oleh gemerincing dokar yang menyusuri jalanan Lasem. Tidak tampak warga beraktivitas di sekitar bangunan-bangunan tua pada pagi ini. Di kanan kiri jalan berjejer rumah pecinan tempo dulu yang didominasi arsitektur langgam Cina dan Belanda. Seluruh rumah bergaya kuno ini terlindungi tembok tinggi nan kokoh. Jejak sejarah masa lampau terekam jelas, tidak hanya tersimpan di buku pusaka dan menjadi cerita. Kawasan pecinan yang megah ini seperti menyiratkan kemampuan ekonomi para pemiliknya. Setelah berkeliling Lasem, saya datang ke sebuah warung. Namanya Warung Pak Hai. Sejak tahun 1950, warung ini tidak pernah sepi, terutama pada pagi hari. Warung kopi milik Lu Zhenghai ini ramai oleh warga Tionghoa Lasem yang bersantai. Bersama dengan masyarakat lokal, mereka berbaur. Penduduk Lasem memang guyup, saling mengenal satu sama lain. Gandor salah satunya, seorang pria yang lahir di Lasem 71 tahun silam.
Dari laki-laki dengan nama Tionghoa Si Huijian ini, saya mendapat banyak cerita tentang masa kecilnya. Begitu pula dengan cerita perjalanan dan pengalaman para pendahulunya. Saya berkunjung ke rumah Gandor yang terletak di Jalan Raya Karangturi. Di sini, Gandor hidup bersama istri dan anaknya sejak puluhan tahun silam. Kalau undangan punya kerja itu khitan maupun nikah, itu kan beberapa hari sudah dapat undangan, dapat berkat lagi dikirim, kita harus ke sana, harus itu hukumnya wajib. Sekarang dari kita terapkan ke anak cucu. Kelenteng pun kalau ada acara, ini selalu disiarkan. Nah, karena ini semua itu ada pamrihnya. Ya. Pamrih ini turun-temurun agar hubungan antar umat beragama, hubungan antar ras, suku Tionghoa dalam hal ini, minoritas dan mayoritas suku Jawa. Iya, kalau sejak tahun 65 itu banyak Tionghoa yang akhirnya keluar dari Lasem. Sehingga praktis bisa dikatakan perdagangan-perdagangan menjadi mundur. Karena banyak etnis Tionghoa yang menguasai perdagangan, banyak yang keluar dari Lasem. Mereka merantau ke kota-kota lain sehingga akhirnya Lasem menjadi sepi seperti sekarang ini, sampai sekarang ini. Ya. Kelenteng Chuanqiong menjadi destinasi saya selanjutnya. Inilah kelenteng terbesar di Lasem dengan dewa utama Tianxiang Xingbo atau Makcho. Sama halnya dengan kelenteng lain, ukiran khas Tiongkok dan ornamen berwarna merah diyakini membawa energi untuk mencapai kesempurnaan doa. Altar-altar terhampar, tempat jemaat memuja para dewa. Kawasan pecinan ini pernah tumbuh sebagai pusat penyelundupan candu ilegal pada abad ke-17. Perputaran uang candu di Lasem membuat warga Tionghoa saat itu bergelimang kekayaan. Lawang Ombo merupakan salah satu lokasi penyimpanan candu selundupan di Lasem. Rumah besar ini pernah menjadi saksi bagaimana candu ini datang, disimpan, digunakan, hingga pergi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Jawa kala itu. Ini ruangan apa, Pak? Ini dulu jadi gini, Mbak. Depan ini kan rumah kita sampai sungai, lebar sekali. Kapal-kapal kan banyak situ. Terus lewat perahu-perahu kecil. Ini lorong sampai sungai ini. Lorong ini sampai sungai sih. Oh, jadi jalan tembus. Iya, jalan tembus sungai. Jalur rahasia. Iya, jadi ini jalur khusus. Ini jalur candu. Jalur candu. Iya. Candu-candu yang dari luar dibawa ke sini. Iya, masuk terus simpan. Taruh di sana. Atas, iya. Taruh di rumah juga. Iya. Namun masa jaya perdagangan candu pun memudar. Belanda mengambil hak monopoli perdagangan candu mulai 1880 dan 1894 lewat Regi Opium Hindia Belanda. Waktu terus melaju. Deretan tembok tinggi ini menjadi saksi bisu kejayaan warga Tionghoa. Meski kondisinya tergerus usia, setiap jengkal di Lasem adalah sejarah. Lasem boleh saja memasuki masa senja, namun rangkuman nostalgia akan terus membekas hingga anak cucu kelak.
Pembauran budaya Tionghoa dan pribumi sudah terjadi sejak awal kedatangan orang Tionghoa di Lasem. Percampuran budaya Cina dan Jawa ini mendominasi berbagai sendi kehidupan. Persaudaraan yang terbina melalui asimilasi dan akulturasi budaya ini menghasilkan hubungan antar etnis yang nyaris tanpa sekat. Jadi cairnya masyarakat, hubungan masyarakat masyarakat Jawa dalam tanda petik dengan masyarakat Tionghoa dalam tanda petik. Saya katakan bahwa mereka sebenarnya sama ya. Ketika berKTP Indonesia mereka adalah masyarakat Indonesia. Tapi masih saja keakuan etnisnya itu masih kuat banget ya. Saya ini Tionghoa, saya ini Jawa, saya ini Arab gitu ya. Padahal sama saja lah mereka. Itu sangat cair di sini. Sejak dulu. Dulu pernah terjadi perang namanya Perang Sabil. Orang-orang Islam, kaum santri menyebut itu Perang Sabil. Berangkat dari Masjid Jami' Lasem menuju ke arah barat, menyerang atau menghadang tentara Kompeni Belanda. Itu dipimpin oleh 3 orang. Satu seorang kiai yang notabene adalah orang Arab, namanya Kiai Ali Baidawi. Di dalam satu sejarah disebut Kiai Ali Badawi. Satunya lagi tokoh Jawa atau menyebut dirinya Jawa, Raden Panji Margono. Satunya lagi tokoh Tionghoa, U Engkiat. Yang U Engkiat ini adalah adipati di sini. Lasem sendiri kerap mendapat sebutan kota santri. Sejak dulu, kota kecamatan ini memiliki banyak pesantren. Pesantren Kauman merupakan satu-satunya pesantren yang berada di jantung pecinan Lasem. Setiap hari, ada 170 santri belajar agama Islam di sini. Pesantren Kauman berdiri tidak lepas dari peran besar pengasuhnya, Gus Zaim. Berada di permukiman Tionghoa yang plural, pesantren ini juga mengedepankan nilai-nilai kebaikan antar umat manusia. Toleransi sosial agama dijunjung tinggi. Dari sisi terluar bangunan, terlihat kesederhanaan sebuah pesantren. Ada perpaduan unik antara rumah kayu tradisional dan masa kini. Bangunan-bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat beribadah, dan sarana belajar mengajar santri. Gus Zaim juga tidak menanggalkan sentuhan Tionghoa di pesantren miliknya. Memang ini ini kampung pecinan. Kalau Mbak pernah membaca ada istilah Tiongkok kecil, maka pusat Tiongkok kecil ya di sini ini. Kampung Karangturi ini, itu pusat sebutan Tiongkok kecil, The Little Tiongkok. Nah, karena ini kampung pecinan, saya ketika datang ke sini saya harus menyesuaikan. Saya mesti menyesuaikan dengan lingkungan. Karena lingkungan pecinan ya pos kampling saya buat seperti itu. Barangkali mungkin tadi sudah melihat ya pos kamplingnya ya. Pos kampling yang menurut orang-orang cukup unik. Sebenarnya bukan kok unik ya, memang saya menyesuaikan aja itu. Lingkungannya. Ya, seperti ini, bangunannya juga. Musola ini itu tahun 2005 ketika santri mulai ada, saya nggak punya tempat, saya hanya ada rumah saja. Musola ini saya beli dari desa. Lambat laun santri terus berdatangan. Sebagian besar santri berasal dari Pulau Jawa, tapi ada beberapa yang merupakan etnis Tionghoa. Olivia Javina salah satunya. Perempuan berusia 13 tahun ini belajar memperdalam agama Islam di pesantren Kauman sejak 2 bulan lalu.
pengen buktiin kalau misalnya dari keluarga yang bukan Islam, kalau kita pendidikan cuma ngejar ke dunia aja itu hasilnya juga nggak imbang-imbang banget. Pada bulan Ramadan, para santri diajak mengenal rangkaian ibadah bulan puasa, mulai dari bangun tidur sebelum sahur hingga tarawih dan tadarus. Ada pula kegiatan marawis. Tidak hanya sebagai gerbang ilmu, pesantren Kauman telah membuktikan manisnya toleransi beragama hingga saat ini. Identitas harmoni dan riwayat masa silam Lasem juga terekam jelas dari batik. Bukan hanya goresan warna-warni di atas kain, batik kain yang dilukis dengan cantik juga menyimpan segudang cerita. Di antara berbagai corak batik khas Indonesia, salah satu yang memiliki corak khas adalah batik Lasem. Sebuah hasil akulturasi budaya pendatang dan masyarakat lokal Lasem. Warna merah menjadi ciri khas utama. Oleh penduduk lokal, warna merah batik Lasem dijuluki abang ketih pitik atau merah darah ayam. Konon merah jenis ini tidak bisa ditiru daerah lain. Di balik rumah-rumah yang dikelilingi tembok tinggi, ada sekumpulan warga yang sibuk membatik. Aktivitas membatik masih banyak dilakukan warga desa Karangturi dan Babakan, Lasem. Dulu seluruh aktivitas industri batik Lasem dilakukan warga Tionghoa. Saat ini, kebanyakan tenaga kerja adalah wanita lokal yang bekerja sejak pagi hingga sore hari. Salah satunya di rumah produksi batik Maranatha. Ya, kerjaannya juga batik. Nggak ada kerjaan yang lain, cuma batik tok. Kalau di kampung ya cuma 1 tahun sekali lah kerjaannya. Kalau batik kan terus ada kerjaan terus gitu. Udah lama? Ya mulai masuk kampung sini belajar batik. Oh, emang dulunya bukan, ibu aslinya bukan Sunda? Enggak, aslinya Purwodadi, Wirasari Purwodadi. Aslinya sana. Kalau di sini kan ikut suami, kerjaannya sini yang banyak batik jadi ikut batik. Kalau nggak batik cuma diem aja kan nggak betah. Kitab Serat Badra Santi bercerita tentang kedatangan Putri Nalini bersama rombongan Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok. Konon dialah yang mengajarkan seni membatik kepada anak dan tetangga sekitarnya di Lasem. Jadi batik Lasem, mungkin saya khususkan batik Lasem ya. Batik Lasem sendiri ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Tentu sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1413 dengan kedatangan tentara Cheng Ho yang pindah ke Lasem itu, mereka membawa teknologi baru dalam pembatikan.
Mereka membawa pewarnaan yang baru, motif-motif yang baru, sehingga akhirnya batik Lasem menjadi selangkah lebih maju pada tahun 1413 ke sana itu. Kemudian pada tahun 1860-an, pada saat modal dari asing masuk ke Indonesia, batik itu menjadi sangat luar biasa karena waktu itu sudah ditemukan pewarnaan mulai naptul, sehingga produksinya menjadi sangat banyak, diproduksi secara massal. Juga kemudian para pembatiknya ini juga mendapatkan kesejahteraan melalui kegiatan itu, sehingga dengan batik Lasem ini maka kesejahteraan masyarakat di Lasem semakin bagus. Batik Lasem mencapai kejayaan pada abad ke-19. Pada masa Hindia Belanda, skala produksi batik Lasem meningkat. Pemasarannya meluas hingga Asia Timur. Bu, kalau Lasem ini produksi ciri khususnya Lasem itu apa sih dibandingkan dengan batik Solo, batik Jogja, batik pesisir lainnya? Motifnya motif pesisiran. Terus yang paling nggak bisa ninggal itu warna merahnya, Mbak. Jadi warna yang merah kita punya ini itu jelas berbeda di antara yang lain. Ciri khasnya warna merahnya ya, Bu ya? Ya, merahnya. Karena warna merah ini tidak bisa dibuat dimanapun kalau tidak di Lasem. Walaupun dengan itu kadarnya yang sama, timbangannya yang sama itu tidak bisa. Karena saya pernah mengajar di Boyolali, saya mencoba yang pakai air Lasem dengan yang air Boyolali. Ternyata mineralnya berbeda. Saya harus bawa air ke Boyolali. Ternyata butuh kesabaran yang super ekstra untuk membuat satu helai kain seperti ini. Karena di Lasem ini sendiri, untuk mendapatkan satu buah kain butuh waktu sekitar 2 bulan. Proses yang sangat lama untuk mendapatkan satu helai kain. Dan yang paling menjadi ciri khas dari batik Lasem adalah warnanya. Warna-warna mencolok seperti warna merah, warna biru, dan warna coklat yang biasanya ada di dalam selembar kain ini. Dan satu lagi adalah motif. Biasanya batik Lasem menggunakan motif pesisiran. Corak dan motif batik Lasem boleh dibilang bernuansa pesisiran yang bersifat egaliter dan mendobrak pakem. Lewat batik, Lasem seolah membebaskan dirinya sebagai kota di tepian Jawa yang berbeda dengan kultur Yogyakarta dan Surakarta.